Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, selamat sore dan selamat ngabuburit. Semoga puasanya lancar ya. Kembali lagi bersama saya Gregorius Octavianto, staf Bawaslu di Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini akan menemani sahabat Bawaslu kembali lagi di Ngabuburit Pengawasan, ngobrol santai soal kepemiluan. Tema kita hari ini cukup menarik, yaitu sengketa proses pemilu, siapa wasitnya. Sahabat Bawaslu pasti penasaran, dalam hal ada peserta pemilu merasa dirugikan dalam tahapan pemilu, misalnya tidak lolos verifikasi, larinya kemana? Apakah langsung ke pengadilan? Atau ada mekanisme khusus? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sudah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Bintar Ulus Pradipta selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Salatiga. Mohon izin ya Pak, selamat sore. Siap ngobrol santai tapi serius Pak? Aman Mas Reno. Oke, kita lanjut ya Pak. Untuk pembukaan Pak, biar sahabat Bawaslu ini tidak salah paham. Ya. Sebenarnya sengketa proses pemilu itu apa sih Pak? Sengketa proses pemilu itu sederhananya itu adalah ya permasalahan yang terjadi pada saat pemilu. Jadi ada dua hal, sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sengketa proses antar peserta pemilu itu contohnya kalau terjadi singgungan di lapangan antara partai A dengan partai yang lainnya, antara calon legislatif satu dengan yang lainnya, antara calon kepala daerah satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, sengketa proses antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu biasanya terjadi itu karena adanya keputusan-keputusan atau proses-proses yang tidak diketahui atau membingungkan bagi peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU atau Komisi Penyelenggara Pemilu. Seperti itu Mas Reno. Nah, dasar hukum yang ada dalam melakukan penanganan sengketa proses pemilu itu Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Oke Pak, berarti ini berbeda dengan sengketa hasil ya Pak? Beda Mas. Ini ketika berproses, ini bukan soal penentuan menang kalah. Ini adalah persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pemilihan ataupun proses pemilu berlangsung gitu. Nah, kemudian mungkin ini poin penting ya Pak. Kalau ada sengketa proses, kita kembali ke tema awal ya Pak. Siapa sih wasitnya Pak? Ya, pengawas pemilu. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan di mana sengketa proses tersebut terjadi. Kalau sengketa itu terjadi di kabupaten, yaitu ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu kabupaten kota. Kalau itu tingkatnya provinsi ya provinsi. Kira-kira seperti itu, Mas Reno. Jadi dalam hal ini wasitnya Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu itu berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus sengketa yang ada atau sengketa yang terjadi selama proses pemilu berlangsung. Gitu Mas Reno. Jadi sebelum ke pengadilan, semua itu harus melalui
Badan Pengawas Pemilu seperti itu. Mungkin ini ya Pak, saya simpulkan dari penjelasan Bapak tadi. Ya. Berarti Bawaslu ini bukan cuma mengawasi ya Pak, tapi mungkin dalam tanda kutip sifatnya juga menyidangkan ya Pak. Oh iya, jadi Bawaslu selain mengawasi itu juga diberi kewenangan oleh undang-undang yang berlaku itu untuk menetapkan sebuah keputusan dalam proses-proses pemilu berlangsung seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa Bawaslu menjalankan fungsi peraga administratif dalam pemilu. Itu ada permohonan, ada mediasi, dan kalau diperlukan itu ada proses adjudikasi yang dilangsungkan atau persidangan terbuka dalam proses-proses penyelesaian sengketa pemilu seperti itu. Gini Pak, kalau prosesnya itu bagaimana ya Pak? Apakah mungkin bisa dikatakan cepat atau cukup memakan waktu yang lama Pak? Nah kalau itu kita ditentukan oleh waktu Mas. Mungkin. Jadi prosesnya itu sangat cepat. Karena dalam hal ini contoh ya, apabila sengketa proses tersebut antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maka Bawaslu wajib memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu tersebut paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Seperti itu. Jadi hari ini diterima permohonan, maka selama 12 hari kerja ke depan, 12 hari kerja bukan 12 hari kalender itu harus selesai seperti itu. Kemudian Pak, mungkin ini juga banyak sahabat Bawaslu yang mungkin masih bertanya-tanya, apakah putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu khususnya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini, contohnya yang tadi Bapak sampaikan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, bersifat mengikat Pak? Ya pasti, kita bertindak dijamin oleh undang-undang, diatur undang-undang. Segala hal yang kita putuskan, kita hasilkan itu prosesnya mengikat itu. Dalam hal ini ketika itu berkenaan atau terkait dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU wajib menindaklanjuti hasil-hasil yang diputuskan oleh Bawaslu tersebut. Begitu. Paling lama 3 hari sejak keputusan tersebut dibacakan oleh Bawaslu. Kemudian Pak, misalkan nih sahabat Bawaslu atau peserta pemilu ini masih belum puas Pak, apakah bisa lanjut ke pengadilan? Bisa Mas Reno. Dalam undang-undang itu diatur dan peserta pemilu dipersilahkan untuk melanjutkan prosesnya di pengadilan tata usaha negara itu seperti itu. Nah itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di undang-undang itu. Namun tetap wajib awalnya itu prosesnya itu mesti lewat Bawaslu. Bawaslu nggak boleh ditinggalkan karena Bawaslu adalah satu-satunya pengawas pemilu gitu, yang memang oleh negara sengaja dibentuk dalam rangka mengawasi pemilu. Ini tugas berat Bawaslu juga ini, sehingga dalam proses-proses pemilu itu Bawaslu wajib tahu. Jadi seringkali dalam proses itu 24 jam non-stop itu kerjanya Bawaslu gitu. Oh gitu. Mungkin dari beberapa poin yang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Bintar sudah dijawab dengan jelas dan sangat komprehensif Pak. Ya. Kemudian mungkin gini ya sahabat Bawaslu, jadi sekarang sudah jelas ya, kalau ada sengketa proses pemilu, sahabat Bawaslu jangan panik dan jangan langsung ke pengadilan. Ada mekanisme, ada prosedur, dan ada wasitnya yaitu Bawaslu seperti yang Pak Bintar tadi sampaikan. Kemudian dari kami ucapkan terima kasih banyak Pak Bintar atas penjelasan yang sangat komprehensif
semoga obrolan santai namun berbobot dari kita ini dapat menambah pemahaman bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga memastikan prosesnya adil dan transparan. Betul. Kemudian di akhir kata, kami pamit undur diri. Selamat menunggu waktu berbuka bagi seluruh sahabat Bawaslu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.